Baik, selamat siang Ibu dosen dan rekan-rekan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai masalah umum dan masalah penelitian terkait dengan latar belakang, identifikasi, ruang lingkup, dan rumusan masalah penelitian. Baik, sebelum kami melakukan presentasi, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Nikomang Sari Suliastini dengan NIM 21129550, nomor urut 20. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Widiantari, NIM 21129551, nomor absen 21. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Lilo Putu Juniantari dengan NIM 21129552, nomor urut 22. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama, terkait dengan latar belakang masalah penelitian, yang kedua, identifikasi masalah penelitian, yang ketiga, ruang lingkup masalah penelitian, dan yang terakhir adalah rumusan masalah penelitian. Baik, untuk yang pertama mengenai latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian merupakan suatu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena atau masalah problematik yang menarik untuk diteliti oleh sang peneliti. Nah, dalam latar belakang ini memuat beberapa hal. Yang pertama ada faktor-faktor yang menjadi perhatian penulis untuk dijadikan suatu latar belakang. Nah, faktor-faktor ini disebut juga dengan latar belakang secara faktual. Untuk yang kedua yaitu ada informasi kasus. Informasi kasus merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti baik secara langsung melalui pengamatan di lingkungan masyarakat maupun melalui referensi buku-buku dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh sang peneliti. Nah, informasi kasus ini juga dapat disebut dengan latar belakang secara teoritis. Dan yang ketiga ada tonggak problematik. Yang mana tonggak problematik ini berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab berikutnya dalam suatu penelitian, di mana latar belakang ini merupakan suatu alur berpikir sehingga memudahkan peneliti untuk mensistematisasi persoalan yang ingin diselesaikan dalam suatu penelitian. Adapun peranan latar belakang masalah penelitian yang pertama adalah latar belakang penelitian mampu menjelaskan situasi dan kondisi. Artinya, latar belakang ini dapat menjelaskan suatu kondisi yang mana kondisi tersebut dari permasalahan yang diambil oleh peneliti, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua yaitu menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, serta kesenjangan lainnya yang ada. Yang ketiga, latar belakang berperan untuk menceritakan apa yang menjadi suatu pendorong peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian. Dan yang terakhir, latar belakang berperan untuk menjelaskan mengenai alasan-alasan dan bagaimana menariknya masalah tersebut untuk diteliti oleh peneliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki oleh sang peneliti. Kemudian, ada pun langkah-langkah dalam pembuatan latar belakang masalah. Yang pertama, tahap pertama yaitu mengenai gambaran umum, yang mana gambaran umum masalah ini terdapat pada paragraf pertama dalam suatu latar belakang, yang mana gambaran umum ini terkait dengan masalah yang akan diangkat oleh sang peneliti. Nah, pada gambaran umum ini dapat menggunakan atau memanfaatkan model piramid terbalik, yang mana gambaran umum ditulis dari hal yang khusus sampai mengerucut fokus pada inti permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Nah, pada tahap kedua yaitu memuat mengenai fakta, fenomena, data, dan pendapat para ahli, di mana bagian ini terdapat pada paragraf kedua dalam suatu latar belakang masalah, yang mana data-data tersebut dapat dicari berdasarkan referensi-referensi atau
terjun ke lapangan untuk mengetahui data asli dari suatu masalah yang ada, sehingga peneliti dapat mengetahui efek negatif jika tidak segera dilakukan suatu penelitian terkait masalah tersebut. Dan yang ketiga yaitu langkah terkait dengan solusi teoritis dan praktis, yang mana pada umumnya pada latar belakang masalah penelitian, solusi ini terdapat pada bagian akhir dalam latar belakang atau pada paragraf ketiga latar belakang. Kemudian terkait dengan identifikasi masalah, adapun identifikasi masalah merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian, di mana ada beberapa kriteria masalah yang baik untuk diteliti. Yang pertama adalah masalah yang dipilih harus sesuai dengan minat peneliti, yang mana masalah yang ditarik oleh peneliti itu harus memang benar-benar diminati oleh sang peneliti. Kemudian yang kedua, kriteria masalah yang baik adalah masalah yang dipilih memungkinkan untuk diteliti. Dan yang ketiga, masalah yang baik adalah jawaban atas permasalahan tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis. Dan yang terakhir, kriteria masalah yang baik untuk diteliti adalah masalah tersebut sesuai dengan taraf kemampuan sang peneliti. Kemudian adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, yang pertama adalah memilih tema dengan mempertimbangkan minat, kapasitas, ketersediaan waktu, tenaga, serta dana yang dimiliki oleh sang peneliti. Yang kedua yaitu melaksanakan pengamatan langsung, ataupun pengamatan dapat dilakukan secara tidak langsung melalui membaca referensi-referensi atau buku bacaan terkait dengan tema yang sudah dipilih oleh sang peneliti. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah dapat digunakan metode kuantitatif ataupun metode kualitatif, yang mana metode kuantitatif ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sebuah kuesioner, ataupun metode kualitatif menggunakan sistem wawancara ataupun observasi. Nah, langkah yang keempat yaitu mempelajari literatur yang berhubungan dengan tema. Dan yang tahap yang kelima yaitu melaksanakan diskusi dengan orang lain yang berhubungan dengan tema, dalam artian peneliti dapat melakukan diskusi dengan teman sejawatnya ataupun orang-orang yang berhubungan dengan tema masalah yang dipilih oleh sang peneliti. Dan langkah terakhir untuk mengidentifikasi masalah adalah melaksanakan suatu seminar untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain, yang mana seminar ini dapat dilaksanakan dengan teman sejawat untuk mendapatkan suatu umpan balik dari hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan oleh sang peneliti, sehingga peneliti dapat menetapkan masalah dan perencanaan penelitian ke tahap berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai ruang lingkup masalah penelitian. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ruang lingkup adalah luasnya subjek yang tercakup dalam suatu masalah. Nah, ruang lingkup masalah adalah suatu upaya untuk membatasi masalah yang terlalu luas atau lebar dalam penelitian agar penelitian dapat lebih fokus. Dengan adanya ruang lingkup ini mampu menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Berikutnya, adapun manfaat dari ruang lingkup penelitian, yang pertama membatasi masalah. Dengan adanya ruang lingkup penelitian, kita mampu membatasi masalah sehingga masalah tidak melebar pada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu dalam penelitian. Manfaat yang kedua, mampu mempermudah pembahasan. Dengan adanya ruang lingkup penelitian, mempermudah pembahasan dengan membuat ruang lingkup, maka akan lebih mudah menemukan teori dan pembahasan dalam suatu penelitian. Manfaat yang ketiga yakni mempercepat penyelesaian masalah. Dengan adanya ruang lingkup, maka masalah yang akan dikaji akan lebih cepat terselesaikan karena sudah terarah bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, baik, adapun cara dalam membatasi masalah penelitian, yang pertama adalah
dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian jenis ini memberikan batasan masalah yang lebih mendasar selain pada faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, yakni pada tingkat kepentingan dan fleksibilitas terhadap pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah sangat penting dilakukan dalam sebuah penelitian. Jika tidak dilakukan, maka akan memunculkan masalah berikutnya atau masalah yang baru. Jika suatu masalah tidak langsung diselesaikan dengan cara penelitian, maka ini akan menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengatasinya. Maka, sebuah masalah disebut fleksibel jika tersedia berbagai sumber daya untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kita dapat membatasi masalah penelitian dengan cara metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif ini membatasi sebuah masalah dengan istilah fokus. Jadi, penelitian kualitatif membatasi sebuah masalah dengan fokus yang merupakan pokok masalah yang bersifat umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Spradley, fokus yaitu domain tunggal atau beberapa domain yang berhubungan dari sebuah konteks sosial. Fokus pada proposal penelitian yang bersifat kualitatif ditentukan berdasarkan level kebaruan data yang didapatkan dari kondisi sosial. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Cara yang ketiga, menggunakan metode penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, pada penelitian PTK, pembatasan masalah yang dapat merisaukan dan berlandasan dari tanggung jawab guru dalam sebuah kelas harus benar-benar nyata, mampu ditangani, menarik, dan sesuai dengan kemampuan peneliti untuk melakukan perubahan. Masalah yang diselesaikan dengan metode PTK ini yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Pengelolaan masalah dalam suatu pembelajaran dapat diatasi melalui peninjauan dari segala segi, baik itu dari aspek siswa, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan kompetensi guru. Selanjutnya, baik, cara membatasi masalah penelitian selanjutnya ada pembatasan masalah menggunakan metode R&D. Metode R&D adalah metode penelitian yang mengembangkan produk atau barang baru dan melengkapi produk atau barang yang lama sehingga nilainya bertambah. Produk tersebut bersifat lama atau jangka waktu panjang ataupun bertahap seperti tes, model pelajaran, database management system, media belajar, dan sistem pembelajaran. Selanjutnya ada metode penelitian evaluasi. Nah, evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan dalam suatu hal telah tercapai. Dari evaluasi, kita dapat menentukan nilai sesuatu. Dengan kata lain, evaluasi dapat menunjukkan kualitas sesuatu. Nah, pada penelitian evaluasi ini dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yang bersifat mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program tersebut. Dan juga menentukan keberhasilan suatu program apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ruang lingkup atau pembatasan masalah dalam penelitian evaluasi ini ditinjau dari apakah sebuah program sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Batasan masalah meliputi evaluasi konteks atau perencanaan, evaluasi input atau latar belakang, evaluasi proses atau pelaksanaan, dan evaluasi produk atau hasil. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai rumusan masalah penelitian. Nah, dimulai dari definisi dari rumusan masalah penelitian, yang mana menurut Surya Sumantri tahun 2003, rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Nah, sejalan dengan menurut ahli Sugiono tahun 2015, bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sehingga rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar atau landasan bagi peneliti guna mendapatkan jawaban melalui pengumpulan data atau melalui kegiatan penelitian. Selanjutnya, nah, adapun fungsi rumusan masalah penelitian menurut Rinaldi dan Mijianto tahun 2017, yaitu yang pertama sebagai pendorong, yakni sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Yang kedua sebagai pedoman. Nah, fungsi sebagai pedoman yaitu
penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Rumusan masalah dapat berubah karena disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai penentu jenis data. Nah, melalui perumusan masalah ini, peneliti menjadi tahu mengenai data yang relevan dan yang tidak relevan bagi kegiatan penelitiannya. Yang keempat, fungsi rumusan masalah penelitian yaitu dengan adanya perumusan masalah penelitian ini, maka akan mempermudah para peneliti dalam menentukan apa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya, yakni mengenai bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian dalam Mahadiah tahun 2015. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yakni pertama, rumusan masalah deskriptif. Nah, rumusan masalah deskriptif adalah bentuk rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih. Nah, jadi dalam penelitian ini, seorang peneliti tidak membuat suatu perbandingan pada sampel yang lain, dan juga tidak mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian semacam ini dinamakan penelitian deskriptif atau variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua, yaitu rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif, yang mana rumusan masalah ini bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, di sini terdapat 3 bentuk hubungan, yakni hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Nah, hubungan simetris merupakan hubungan antara 2 variabel atau lebih yang muncul bersamaan yang diartikan sejajar. Dalam penelitian ini, tidak dapat dikatakan variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya. Jadi, bentuk hubungannya bukan hubungan kausal atau interaktif. Dan yang kedua ada hubungan kausal, merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Akan tetapi dalam bentuk hubungan ini hanya salah satu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Yang ketiga ada jenis hubungan interaktif atau timbal balik, yang merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Pada pola penelitian ini tidak diketahui mana variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya, nah di sini ada ketentuan penulisan rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu kata-kata yang digunakan sederhana, jelas, konkret, dan lugas. Yang kedua, mengungkapkan kedudukan masalah dan kaitannya dengan teori. Yang ketiga, mengungkapkan kekhususan masalah dibanding dengan teori yang ada. Yang keempat, mengungkapkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang terdapat di dalam masalah. Yang kelima, menggambarkan latar belakang, teori yang mendasari, dan asumsi yang melatar belakangi analisis masalah. Selanjutnya, adapun langkah-langkah perumusan masalah penelitian. Yang pertama, penentuan fokus penelitian. Yang kedua, mencari faktor yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yang ketiga, mengkaji masalah yang menarik. Dan yang terakhir, mengaitkan sefokus dengan fokus penelitian. Selanjutnya,
selain itu ada cara merumuskan masalah penelitian menurut Irawan tahun 1999, yang mana ada 5 cara merumuskan masalah penelitian, yaitu yang pertama dengan menjelaskan latar belakang permasalahan. Nah, pada tahap ini peneliti harus dapat meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa apa yang diteliti nanti benar-benar penting dan memang mendesak untuk dilakukan. Yang kedua, merumuskan pokok permasalahan. Nah, yang mana pokok permasalahan ini merupakan inti topik yang akan diteliti. Maka pokok permasalahan harus bersifat ringkas, jelas, dan mempunyai ruang lingkup yang spesifik. Yang ketiga, merumuskan permasalahan. Nah, yang mana dalam kegiatan ini merupakan perwujudan yang lebih khusus dan tegas dari inti permasalahan penelitian. Rumusan permasalahan tidak membutuhkan penjelasan, tetapi berupa pernyataan atau pertanyaan singkat tentang permasalahan penelitian. Yang keempat, menjelaskan tujuan penelitian. Nah, dalam tahap ini, tujuan penelitian ialah hal-hal yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian setelah selesai melaksanakan penelitiannya. Yang kelima, menguraikan manfaat penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengenal dua macam manfaat penelitian, yakni pertama ada manfaat teoritis, yang mana manfaat teoritis ini sebagai manfaat akademis yang dapat membantu agar lebih memahami sebuah konsep atau teori dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat ini bersifat terapan dan bisa dimanfaatkan dalam pemecahan masalah, membuat kebijakan, atau memperbaiki suatu program yang sedang berlangsung. Selanjutnya, nah, dalam merumuskan masalah penelitian, terdapat kesalahan umum yang sering dilakukan oleh peneliti, yaitu pertama, konsepnya belum matang. Dalam hal ini, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sejenis, serta tidak terlalu banyak membahas teori dan konsep, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kedua, gagasan yang ditawarkan belum akurat, yang mana dalam hal ini peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Yang ketiga, kurangnya memberi kontribusi peneliti. Yang keempat, ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisis. Nah, fenomena yang ingin diteliti oleh peneliti tidak sesuai dengan penggunaan analisis yang dipilih. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu dosen dan rekan-rekan, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk saat ini kami akan membuka sesi diskusi. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mohon izin bertanya. Baik, kepada Lia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lia Feni Alfianita dengan NIM 21129544, nomor absen 14. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu sebutkan kriteria atau syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan suatu permasalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Lia atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya. Baik, kepada Hapsari, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maria Hapsari Vidyastuti dengan NIM 21129545 dengan nomor urut 15. Di sini saya ingin bertanya, apa sajakah kesalahan-kesalahan yang biasanya sering dilakukan seseorang pada saat membuat sebuah latar belakang suatu permasalahan dari penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih Hapsari atas pertanyaannya. Untuk satu orang lagi, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Baik, kepada Hita, dipersilakan. Baik,
saya Putri Keswari, NIM 2112 urut 3%. Sebagai kesalahan itu ya, makasih. Baik, mohon izin Nita, apakah bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana terkaitan antara rumusan masalah Baik, mungkin kita Keswari sedang ada gangguan pada mikrofonnya. Untuk kita bisa diketikkan soalnya pada kolom chat ya. Terima kasih. Baik, Ibu dosen dan rekan-rekan, sambil menunggu soal dari Putri Gita Keswari, mohon izin saya untuk menjawab pertanyaan dari Nia Feni, yaitu mengenai coba sebutkan kriteria atau syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan suatu permasalahan. Jadi, dalam merumuskan suatu masalah harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah harus jelas, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian yang dipilih oleh sang peneliti. Yang ketiga, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara atau yang biasa disebut dengan hipotesis. Yang keempat, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Yang kelima, suatu perumusan masalah adalah berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Yang keenam, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan pengembangan teori dalam arti pemecahannya secara jelas diharapkan akan memberikan sumbangan teoritik yang berarti baik sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembangan teori-teori yang sudah ada. Dan kriteria merumuskan masalah yang terakhir adalah masalah dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. Sekian jawaban dari kami. Apakah ada rekan-rekan yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Mohon izin menambahkan. Baik, untuk Ratih dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputurati Novira Putasari dengan NIM 21129560, nomor absen 30. Di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait jawaban yang diberikan Taris untuk pertanyaan yang pertama. Adapun kriteria dari rumusan masalah yang lain, yakni yang pertama, rumusan masalah harus reasibel. Dalam artian, masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana dan tenaga serta waktu. Yang kedua, rumusan masalah harus signifikan. Dalam artian, jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Terus yang ketiga, rumusan masalah harus bersifat etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan, dan agama. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Rati atas tambahannya. Apakah ada dari rekan-rekan lain yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, itu adalah jawaban dari kelompok kami dan juga tambahan dari Rati. Apakah lihat ini bisa menerima? Ya, bisa. Terima kasih penyaji. Baik, terima kasih kembali. Untuk soal yang kedua akan dijawab oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Hapsari. Jadi pertanyaannya itu adalah apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh seseorang pada saat membuat sebuah latar belakang masalah pada suatu penelitian. Nah, baik, berdasarkan setelah diskusi bersama kelompok, kami mendapatkan jawaban. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan itu memulainya dengan mencari judul penelitian. Nah, hal yang paling umum dilakukan oleh peneliti adalah mencari judul penelitian, dan ini merupakan suatu kesalahan besar jika dilakukan saat memulai suatu penelitian, karena ide penelitian tidak akan datang dari judul, tetapi sebaliknya, judul yang akan datang ketika ada ide. Ide akan hadir ketika ada permasalahan atau adanya fenomena. Ide, menurut kejelian dari peneliti, akan menangkap fenomena dengan cara melihat, mendengarkan, mengamati, atau mengalaminya sendiri. Artinya, mahasiswa atau seorang peneliti harus peka terhadap perkembangan di sekitarnya, terhadap fenomena, temukan ide, tentukan fokus masalah, barulah judul dapat ditentukan. Kesalahan yang kedua adalah permasalahan itu biasanya tidak fokus. Nah, umumnya latar belakang masalah yang dituliskan tidak jelas arahnya dan maksud yang ingin disampaikannya itu tidak jelas atau tidak fokus. Kebanyakan hanya memindahkan kajian-kajian teoritis atau parahnya memindahkan isi dari Google. Nah, fokus masalah adalah masalah yang lebih dominan muncul dalam fenomena atau objek yang ingin dikaji, lebih krusial dan lebih aktual. Setiap fenomena atau kasus pasti memiliki fokus utama permasalahan, dan peneliti hendaknya jeli terhadap hal itu. Peneliti tidak boleh terlalu rakus ingin membahas segala hal dari berbagai sisi, karena sudah sifatnya kajian abstraksi hanya mampu menjelaskan sisi tertentu saja. Kesalahan yang ketiga adalah remeh dengan data atau observasi awal. Penulisan latar belakang masalah juga harus didukung dengan data-data awal sebagai bukti bahwa masalah itu benar terjadi, bukan diciptakan. Data-data yang ditemukan peneliti di lapangan dapat menjadi fakta bahwa penulisan latar belakang bukan sekedar anganan penulis belaka. Hanya saja inilah yang penting yang sering diabaikan oleh peneliti atau mahasiswa ketika meramu latar belakang masalah, tidak menganggap penting data awal penelitian. Untuk menemukan masalah, penulis harus dapat memperkuat temuan data atau fakta terhadap suatu fenomena. Dikatakan terdapat suatu masalah adalah ketika ada kesenjangan antara Dasein dan Dasolin, ada pertentangan antara fakta yang ditemukan di lapangan atau kasus-kasus ataupun bukti data yang sudah kredibel dengan harapan-harapan atau norma-norma yang telah disepakati bersama. Hal ini juga sering diabaikan oleh peneliti dalam menjabarkan latar belakang masalah. Kesalahan yang terakhir adalah salah dalam menjelaskan. Nah, hal terakhir yang juga mungkin rentan dilakukan oleh peneliti pemula adalah kesalahan dalam menjelaskan latar belakang masalah. Kesalahan dalam menjelaskan membuat alur tulisan tidak runtut dan teratur, sehingga tidak enak untuk dibaca dan juga membingungkan. Kesalahan dalam menjelaskan bisa berkaitan dengan alur, kelengkapan unsur-unsur tulisan, teknik transisional, kedalaman, dan teknik penutupan yang cepat. Cara paling mudah agar dapat menjelaskan dengan baik adalah membuat pointer atau kerangka penulisan latar belakang. Penulis pemula lebih baik menyusun terlebih dahulu poin-poin penting yang ingin dibahas dengan melengkapi temuan kasus, data-data, undang-undang, kebijakan, atau norma yang berkaitan, kajian teoritis yang tepat, dan alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Jika rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan. Baik, silahkan Upayanti. Perkenalkan, nama saya Ketut Upayanti dengan NIM 21129543 dan nomor absen 13. Di sini saya akan menambahkan kesalahan umum yang dilakukan saat merumuskan latar belakang. Adapun kesalahannya, yang pertama itu latar belakang bukan merupakan landasan teori. Jadi seringkali ditemukan dalam latar belakang uraian detail mengenai sebuah konsep.
meskipun dapat digunakan sebagai alasan, tetapi meletakkan penjelasan mengenai konsep atau teori pada latar belakang kurang tepat. Selain dapat membingungkan pembaca, logika berpikir dari alasan mengapa melakukan penelitian akan tidak jelas karena sudah dirumitkan dengan pembahasan teori. Jadi sarannya sebaiknya cukup mencantumkan definisi atau penjelasan umum yang ada kaitannya dengan alasan mengapa melakukan penelitian atau menulis penelitian tersebut. Kemudian yang kedua itu menyajikan temuan atau data dengan kutipan langsung. Sebenarnya menyajikan data atau temuan dalam latar belakang tidak masuk akal secara logika berpikir. Mengapa demikian? Karena seharusnya data disajikan dalam bab berikutnya. Jika dalam latar belakang sudah disajikan data, maka penulis harus menjelaskan dan menafsirkan data tersebut. Jika tidak, maka pembaca akan terlebih dahulu menafsirkan data tersebut. Yang dikhawatirkan adalah pembaca menafsirkan data atau temuan tersebut dengan sudut pandang lain yang mungkin nantinya akan mematahkan persepsi penulis suatu penelitian. Dengan kata lain, jika saja kutipan langsung yang disajikan dalam latar belakang tidak sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang diajukan. Sebagai contoh, ada sebuah latar belakang yang menampilkan kutipan langsung dari sebuah fakta, katakanlah sebuah novel. Dalam penjelasan mengenai kutipan tersebut, penulis mengatakan bahwa itu menunjukkan nilai-nilai religi pada novel. Padahal ketika dibaca dari sudut pandang yang lain, kutipan tersebut lebih dari sekedar mengandung nilai religi, akan tetapi mengandung unsur mistisme dalam suatu agama. Hal ini akan mengakibatkan persepsi awal penelitian tersebut patah karena terburu-buru menampilkan data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanti atas tambahannya. Rekan-rekan yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, kami lanjut ke pertanyaan berikut. Oh, baik Triana, silahkan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban yang sudah diberikan atau tanggapannya sudah diberikan oleh Widiantari dan juga Upayanti. Berdasarkan jurnal yang saya baca mengenai analisis kesalahan membuat latar belakang masalah pada mahasiswa FKIP UNA itu ada beberapa poin yang sering dilakukan oleh mahasiswa, yaitu kesalahan dalam membuat latar belakang masalah tersebut. Ada poin pertama yaitu argumentasi yang penting dilakukan itu ditemukan kesalahan pada saat mahasiswa membuat latar belakang masalah, karena dari penelitian tersebut ditemukan dari 16 mahasiswa yang membuat penelitian hanya ada 1 mahasiswa yang menjelaskan secara detail tentang argumentasi akan pentingnya melakukan penelitian yang sedang dibuat. Dan juga ada 5 mahasiswa yang tidak menjelaskan secara detail mengapa penelitian itu penting dilakukan. Selanjutnya 10 mahasiswa tidak menjelaskan sama sekali akan pentingnya melakukan penelitian yang sedang dibuat. Padahal poin argumentasi tersebut penting dilakukan pada saat merumuskan latar belakang masalah. Yang kedua, ada poin menggambarkan situasi berdasarkan fakta dan data di lapangan. Jadi poin ini sangat penting untuk dilakukan pada saat merumuskan masalah. Pada penelitian tersebut hanya ada 5 mahasiswa yang menggambarkan dengan jelas fakta yang sesuai dengan data di lapangan, 3 mahasiswa tidak menjelaskan secara detail, dan 8 mahasiswa tidak sama sekali memberikan gambaran situasi berdasarkan fakta di lapangan dalam membuat latar belakang masalah. Poin yang ketiga itu ada menunjukkan sebab adanya masalah. Sebab adanya masalah ini adalah poin penting yang harus disampaikan dalam latar belakang masalah juga. Berdasarkan hasil analisa pada penelitian di jurnal ini, telah dilakukan ada 10 mahasiswa yang menyampaikan masalah dengan jelas, namun tidak menyampaikan adanya masalah dalam sebuah penelitian yang akhirnya akan menimbulkan akibat yang fatal, karena pembaca tidak akan tahu apa masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. Untuk poin yang keempat, ada munculnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pada saat membuat latar belakang masalah, harus ada kesenjangan dengan harapan dan kenyataan yang harus disampaikan. Berdasarkan hasil analisa pada jurnal penelitian yang saya baca ini, ditemukan tidak ada satupun mahasiswa yang memberikan penjelasan akan adanya kesenjangan antara harapan yang diteliti dengan kenyataan yang didapat.
Jadi tidak sesuai dengan fakta. Hanya harapan-harapan saja yang ada pada latar belakang tersebut. Yang poin terakhir yaitu kelima, mengemukakan kajian teoritis dengan fenomena. Kajian teoritis ini sangat diperlukan juga dalam membuat latar belakang masalah agar penelitian lebih menarik dan juga dapat memberikan manfaat yang besar untuk meneliti. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada jurnal penelitian ini, ada 5 mahasiswa yang tidak memberikan kajian teori di latar belakangnya, sementara 11 mahasiswa lainnya memberikan kajian teori tetapi tidak begitu tepat dengan fenomena atau masalah yang sedang dibahas. Kebanyakan dari mahasiswa hanya menjelaskan tentang pengertian suatu istilah, misalnya apa yang dimaksud dengan writing, speaking, pembelajaran, atau model-model pembelajaran, ya. Intinya mahasiswa hanya menjelaskan tentang pengertian suatu istilah secara umum saja. Nah, itu tadi poin-poin yang sering dilakukan kesalahan oleh mahasiswa dalam merumuskan masalah. Ketidaklengkapan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman pembaca dan kesulitan dalam membuat penelitian yang baik dan benar. Jika ada satu poin tadi yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik pada saat mahasiswa merumuskan suatu masalah, maka informasi yang diperoleh tidak akan jelas dan juga tidak akurat untuk dibahas. Sekian tambahan jawaban saya atau tambahan tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Triana atas tambahannya. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, kami lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Hita. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompok, maka jawaban yang kami peroleh dari pertanyaan yakni bagaimana keterkaitan rumusan masalah dengan hipotesis dan temuan penelitian. Nah, antara rumusan masalah dengan hipotesis dan temuan penelitian memiliki keterkaitan. Hal ini bila penelitian telah selesai dilakukan, maka dalam laporan penelitian perlu ditunjukkan benang merah atau keterkaitan yang jelas antara rumusan masalah dengan hipotesis, yakni sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Rincian dalam permasalahan perlu diperkaitkan langsung dengan rincian dalam hipotesis. Dalam arti, suatu rincian dalam hipotesis menjawab suatu rincian dalam permasalahan. Dengan demikian, perlu diperhatikan keterkaitan tiap rincian dalam temuan, sehingga sebagai jawaban nyata terhadap permasalahan dengan tiap rincian dalam rumusan masalah. Baik rumusan masalah, hipotesis, dan temuan sebagai upaya pengembangan atau pengujian teori yang berkaitan secara substantif atau diartikan sebagai hubungan isi dengan tinjauan pustaka. Jadi keterkaitan antara rumusan masalah, hipotesis, dan temuan penelitian adalah suatu benang merah atau adanya keterkaitan yang jelas dalam penelitian, di mana awalnya kita merumuskan masalah, kemudian menetapkan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan tersebut. Dari hipotesis, kita dapat melaksanakan penelitian dan mendapatkan temuan-temuan di lapangan yang mendukung hipotesis tersebut, sehingga antara rumusan, hipotesis, dan temuan merupakan satu kesatuan yang merupakan jawaban atas penelitian yang dilakukan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada dari rekan-rekan yang mungkin ingin menambahkan jawaban? Saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, apakah Hita bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Bisa. Terima kasih penyaji atas jawabannya. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, demikian dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka presentasi kami juga akan kami akhiri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan presentasi dan juga diskusi kali ini, dan kami ucapkan terima kasih sudah antusias dalam kegiatan presentasi dan diskusi ini. Kami tutup dengan selamat siang. Terima kasih.